Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mata kuliah desain grafis dan animasi ya. Jadi kita lanjutkan materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita berhubungan dengan pembahasan terkait dengan dasar-dasar dari animasi, kemudian mungkin sejarahnya dan juga tentang konsep dasar dari desain grafis ya. Nah, di pertemuan hari ini kita membahas terkait dengan storyboard ya. Jadi kita agak sedikit cepat ya. Eh, Mungkin banyak yang belum tahu terkait dengan storyboard ini ya. Storyboard ini kalau kita bisa lihat di sini pada slide kedua ya di sini. Storyboard ini adalah rangkaian sketsa gambar berurutan yang disusun sesuai naskah cerita. Nah, jadi secara garis besar sebenarnya storyboard ini nih mirip seperti desain awal ketika kita ingin membangun sebuah animasi di situ ya. Jadi sebelum kita membangun sebuah animasi yang dimana animasi itu di dalamnya ada alur ceritanya, tentu itu kita perlu mendesain gambarnya, tahapan-tahapan gambarnya. Kalau kita membaca sebuah komik, mungkin ada yang sering membaca komik ya. Komik itu kan ada gambar-gambarnya ya, alur-alur ceritanya gitu. Nah itu bisa dikategorikan sebagai storyboard gitu ya. Storyboard itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi tahapan-tahapan alur cerita yang dibuat ya di situ. Nah kalau komik itu mungkin masih terkenal di era tahun 2010 ke bawah ya. Jadi komik itu sering orang membaca komik pada tahun 2010 ke bawah tersebut, termasuk saya dulu ada beberapa komik juga ya, seperti komik Doraemon, kemudian komik Shinchan gitu ya. Nah, cerita-cerita seperti itulah gitu. Jadi ada alur-alurnya, gambar-gambarnya di situ, dari mulai awal cerita sampai dengan akhir cerita itu ada gambarannya di situ. Nah, kemudian setiap panel itu mewakili satu momen penting dalam narasi. Nah, jadi setiap panel itu maksudnya setiap lembar gitu ya, setiap gambar itu dia memiliki sebuah arti di situ ya, memiliki sebuah arti. Makanya kalau di komik itu setiap bagian tahapan gambar itu dia ada pembicaraan di situ ya, gitu ya. Nah, ini mencakup juga termasuk sudut kamera, kemudian ekspresi karakter hingga komposisi visual gitu. Jadi di dalamnya itu tidak hanya dalam bentuk pembicaraan yang disampaikan, tetapi juga bisa dalam bentuk ekspresi karakter gitu ya. Misalkan ketika ekspresi takut atau kaget itu bisa digambarkan dalam satu panel di situ. Nah, kemudian juga termasuk sudut pengambilan gambar gitu ya, sudut gambarnya gitu. Walaupun pada storyboard ini rata-rata ya menggunakan dua dimensi gitu ya gambarnya. Nah, hingga komposisi visual. Kemudian fungsi utamanya adalah sebagai alat perencanaan visual yang membantu kreator memvisualisasikan ide secara konkret sebelum proses produksi dimulai. Nah, ini baik untuk film, animasi, iklan maupun konten digital. Jadi storyboard ini menggabungkan narasi dan visualisasi dalam satu media, menyelaraskan antara naskah tertulis dan gambar visual secara harmonis gitu. Jadi dari gambar-gambar tadi, dari alur-alur cerita seperti komik tadi itu dibuat menjadi sebuah film di situ, film bergerak di situ. Tapi kan kita perlu rancangan awalnya di situ. Sama seperti kira-kira ketika kita ingin membangun sebuah bangunan gedung gitu, tentu kita kan tidak langsung membangun gedung itu gitu. Kita memerlukan sebuah rancangan awal seperti arsitek gitu ya, bagian untuk merancang bangunan. Jadi ada arsiteknya gitu. Dia mendesain bangunan tersebut, ketinggiannya, kemudian material yang digunakan, bentuk bangunannya seperti apa dan sebagainya gitu, banyak ya rincian. Dan itu kan awalnya dalam bentuk gambar di situ ya, dalam bentuk desain di situ, sebelum diwujudkan ke dalam bentuk bangunan yang nyata gitu.
Nah, dalam membangun sebuah animasi, kita nggak bisa langsung membangun begitu saja gitu, nggak bisa kalau kita nggak punya perencanaan gitu. Karena membangun animasi dalam bentuk film, kalau kita langsung menggambar saja gitu nggak, agak sulit ya, menurut saya sulit gitu. Kenapa? Karena memang beda dengan kita mendesain logo gitu. Kalau misalkan kita mendesain logo itu tidak memerlukan, istilahnya tidak memerlukan alur cerita, tidak perlu kita tulis alur ceritanya, itu masih bisa gitu ya, karena kan logo itu bukan bentuk alur cerita gitu, hanya bentuk gambar gitu. Jadi kita menggambar langsung selesai jadi udah gitu. Jadi kita nggak perlu perencanaan awal, sebenarnya bisa gitu. Tapi kalau kita mendesain sebuah animasi yang memiliki alur cerita panjang, pasti kita harus buat dulu alur ceritanya, ditulis gitu ya, atau misalkan dalam bentuk storyboard seperti ini gitu. Kita harus tahu dulu alur ceritanya seperti apa, baru kita buat animasinya gitu. Sama seperti kita membuat film itu kan nggak bisa kalau misalkan dibuat asal aja, itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada alur ceritanya dulu, lokasinya dan sebagainya gitu. Mungkin kalau pembicaraannya bisa gitu, karena ada beberapa film gitu ya. Ada beberapa film, khususnya film-film seperti film zaman dulu itu, film apa ya namanya? Yang ada mandranya itu ya. Saya lupa namanya film apa itu ya. Nah, itu kan ketika syuting filmnya itu kadang-kadang pemain filmnya itu mereka mengucapkan kata-kata yang di luar dari naskah gitu. Naskahnya tetap ada gitu, tapi mereka ketika mereka syuting gitu ya, ketika mereka reka adegan gitu ya, itu mereka kadang tidak mengikuti naskah yang ada, tapi memang mendekati dari apa yang dimaksud naskah tersebut, tapi tidak sama persis gitu loh. Jadi tidak dihafal gitu. Mereka hanya membaca secara garis besar, kemudian mereka memperagakan pembicaraan tersebut sesuai dengan yang mendekati naskah tersebut. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, tujuannya apa seperti itu? Tujuannya adalah untuk membuat komunikasi itu terlihat natural gitu. Jadi seolah-olah tidak dibuat gitu ya. Jadi benar-benar natural gitu. Kalau kita misalkan syuting film benar-benar kita harus mengucapkan sesuai yang ada di naskah itu. Kadang-kadang kan kita memerlukan hafalan juga di situ. Kita harus menghafal kata-kata naskah itu gitu. Jadi sehingga kadang kita tidak fokus kepada adegan pergerakan kita gitu ya, sehingga film itu kadang dihasilkannya menjadi tidak natural, terlihatnya seperti kaku dan sebagainya. Tapi kalau kita memperagakan bahasanya itu dengan bahasa yang natural, hanya mendekati saja ke yang dimaksud dari naskah itu, maka akan terlihat nyata film itu gitu, seperti tidak dibuat-buat gitu ya. Nah, itu film apa ya, mungkin kalian tahu ya namanya, saya lupa nama filmnya apa sih, film yang ada mandraknya itu loh, yang dia apa namanya di Jakarta itu gitu, yang masih pakai kendaraan oplet itu, saya lupa nama filmnya, film apa gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, tapi itu tetap juga menggunakan storyboard gitu, rancangan filmnya itu tetap dibuat gitu. Hanya saja dalam reka adegannya itu kata-kata yang diucapkan itu tidak selalu sama persis dengan naskah di situ, untuk menciptakan kenaturalannya tadi gitu. Nah, ini dari sketsa ini abaikan saja nih, sejarah singkat storyboard ya. Nah, di sini sejarah singkat storyboard dari sketsa cerita sederhana di studio Walt Disney ya, ini sejarahnya hingga menjadi standar industri global. Perjalanan storyboard ini mencerminkan evolusi kreativitas visual. Nah, ini dimulai pada tahun 1920-an ya, ini sudah cukup lama sekali. Studio Walt Disney ini menggunakan sketsa cerita seperti buku komik untuk merencanakan animasi awal mereka gitu. Jadi buku komik itu sebenarnya bisa dikategorikan juga sebagai perencanaan awal gitu ya. Nah, itu makanya komik-komik itu keluar sudah lama sekali gitu ya. Kalau kita sekarang mungkin nggak suka ya baca komik. Kenapa komik itu dulu fenomenal sekali ya? Memang karena di zaman dulu
tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang tuh kartun itu gampang kita akses gitu ya, buka di YouTube sudah banyak gitu ya. Kalau zaman dulu kan untuk TV saja tidak berwarna gitu ya, hanya hitam putih gitu. Sehingga kadang-kadang orang lebih suka membaca komik gitu. Jadi bahkan ada beberapa orang yang memang mereka mengkoleksi komik itu sampai banyak sekali gitu ya. Jadi sebetulnya orang zaman dulu itu walaupun mereka membaca komik, tapi mereka lebih suka membaca gitu ya, lebih suka membaca. Kalau di zaman sekarang mungkin kita ini untuk membacanya justru malah kurang gitu ya. Untuk membacanya justru malah kurang gitu. Jadi lebih bagus tuh sebenarnya banyak membaca. Sebenarnya untuk era sekarang ini lebih mudah karena kita untuk mengakses informasi bisa menggunakan smartphone tadi, bisa menggunakan HP gitu ya. Sehingga kita bisa mudah untuk membaca informasi di situ gitu. Nah, kemudian masuk kepada awal 1930-an, animator web Smith ini menempelkan gambar adegan pada papan pengumuman. Ini menciptakan storyboard pertama di dunia gitu ya. Ini tahapannya. Kemudian pada pertengahan 1930-an, ini studio Walter Lantz ya. Kemudian ada Herman Lessing ya di sini, dan Warner Bros. Cartoons yang mulai mengadopsi metode storyboard secara resmi. Nah, kemudian pada tahun 1939, film Gone with the Wind menjadi salah satu film live action pertama yang menggunakan storyboard lengkap dan terstruktur. Jadi sejarahnya itu seperti itu ya. Jadi ini sangat lama sekali nih ya. Ini 1939 ini masih era Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi benar-benar sudah sangat-sangat lama ya ini. Nah, ini contoh storyboard yang nyata ya, kalau kita bisa lihat di sini. Ini contoh di atas storyboard untuk episode The Radio Adventure of Dr. Floyd ya di sini ya. Ini sebuah produksi audio memvisualisasikan setiap adegan melalui panel-panel sketsa berurutan. Jadi kira-kira gambarannya seperti ini gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya, alur-alurnya sampai dengan akhir di situ. Nah, di situ ada nomornya, kemudian ada sketsa posisi karakter dan latarnya, kemudian arah gerakan kamera, deskripsi singkat analog dan aksinya gitu ya. Nah, bahkan untuk produksi audio sekalipun, ini storyboard ini tetap digunakan untuk membantu tim memahami alur visual keseluruhan cerita gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa mengapa si storyboard ini penting gitu ya. Nah, di sini sebagai panduan komprehensif ya. Jadi menjadi acuan bagi sutradara, produser, kemudian penulis naskah, kameramen, dan tim pencahayaan agar bekerja dalam satu visi yang selaras gitu. Nah, jadi selain itu juga kalau menurut saya storyboard ini untuk meningkatkan kecepatan kita ya dalam menyelesaikan film tersebut gitu. Bayangkan kalau kita ketika membuat film kita tidak punya rancangan awalnya. Ini film ini habis adegan ini apa? Habis adegan ini seperti apa gitu. Kita jadi membuat film sekalian merancang pada saat itu juga. Tentu itu akan membuat kekacauan, kemudian membuat waktu durasi pembuatan film itu menjadi lebih lama di situ. Itu ya. Jadi itu salah satunya. Kemudian visualisasi ide yang konkret di sini. Jadi mengubah konsep abstrak menjadi gambar nyata, membantu seluruh tim ini memahami arah produksi secara visual sebelum kamera ini dinyalakan. Jadi sebelum kamera dinyalakan kita merancang dulu, ini nanti seperti ini adegannya seperti ini gitu. Jadi sudah ada konsepnya di awal gitu sebelum perekaman itu dimulai gitu. Jadi storyboard itu penting gitu ya. Kemudian komunikasi efektif ya, jadi menjembatani komunikasi antara kreator dan tim produksi. Jadi koordinasinya itu akan menjadi lebih mudah ketika kita ada rancangan di awal di situ. Kemudian meminimalkan miskomunikasi yang dapat menyebabkan revisi mahal di situ. Nah, jadi revisi mahal nih ketika kita sudah membuat film, ternyata setelah film itu sudah
selesai dibuat, ternyata ada adegan yang salah di situ. Nah, itu akan memerlukan biaya yang mahal untuk perubahannya di situ. Gitu ya. Karena kita harus melakukan syuting adegan lagi di situ, atau membuat bagian adegan tersebut dipotong kemudian direvisi dan diperbaiki. Itu tentu akan memakan biaya gitu ya. Biaya untuk membuat film itu bisa sesuai dengan rancangan kita kembali gitu. Nah, kemudian alur narasi yang jelas gitu ya. Jadi dengan adanya storyboard kita bisa membuat alur narasinya yang lebih jelas gitu ya, dan terstruktur juga tentunya. Tapi sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa alur narasi yang jelas itu harus diimbangi juga dengan kenaturalan gitu ya, khususnya ketika ini dipakai untuk pembuatan film yang nyata di situ. Gitu, untuk pembuatan film yang nyata. Tapi kalau kita membuat alur cerita film menggunakan animasi kartun di situ, itu alur narasinya harus jelas, tapi kalau untuk kenaturalannya itu memang tidak menjadi prioritas gitu. Itu perlu dipahami juga ya, karena memang film kartun itu kan kalau kita lihat membutuhkan memang kalimat yang jelas di situ. Tapi untuk kenaturalannya itu tidak terlalu terlihat di situ. Gitu. Dari mulai nada bicaranya gitu ya di dalam film kartun itu kadang-kadang tidak terlihat natural di situ gitu. Tapi yang penting alur ceritanya itu jelas gitu. Makanya tetap menggunakan storyboard gitu. Alur ceritanya jelas, kemudian penyampaiannya juga jelas gitu ya, supaya mudah dipahami. Tapi untuk kenaturalan tidak gitu ya, karena memang kan dia dalam bentuk film kartun juga di situ. Nah, tapi kalau film yang memang benar-benar nyata ya, film nyata gitu ya, itu kenaturalan itu menjadi hal yang penting di situ. Itu menjadi hal yang penting di situ. Makanya kadang-kadang tidak sesuai naskah tidak masalah, yang penting dia mendekati pembicaraannya dengan apa yang dijelaskan di dalam naskah tersebut gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian fungsi utama storyboard ya. Nah, ini fungsi utama storyboard. Apa yang ditampilkan dalam storyboard ini ya? Nah, di sini kita bisa lihat setiap panel storyboard bukan sekedar gambar saja. Jadi dia adalah instruksi visual lengkap yang memandu seluruh proses produksi dari awal hingga akhir tadi. Elemen ini yang terdapat dalam setiap panel meliputi komposisi visual, kemudian arah aksinya, dan petunjuk teknis bagi seluruh kru tadi. Gitu. Nah, di sini kita bisa lihat pada poin pertama ada urutan adegan terstruktur ya. Jadi menggambarkan urutan setiap adegan dan narasi secara logis dan berurutan untuk memudahkan alur produksi tadi gitu. Kemudian ada detail teknis kamera. Jadi setiap gambar ini disertai dengan deskripsi. Nah, deskripsi jadi termasuk juga sudut pengambilan gambar yang sudah dijelaskan tadi, gerakan kamera dan komposisi frame ya. Transisi dan efek visual, jadi menampilkan efek transisi antara klip dan efek video yang direncanakan memandu editor dalam tim pasca produksi gitu ya. Nah, ini pada slide selanjutnya storyboard dalam tindakannya. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti ini yang kalian lihat. Jadi ada alur-alurnya seperti itu gitu ya. Ini ilustrasi storyboard profesional menunjukkan rangkaian sketsa gambar lengkap dengan deskripsi singkat di bawah setiap panel di situ. Mencakup angle kamera, gerakan karakter, dan dialog yang memandu seluruh tim produksi bekerja secara terkoordinasi dan efisien. Nah, jadi kira-kira gambaran seperti ini. Jadi ada alur-alurnya, ada tahapannya. Jadi sebenarnya mirip kayak komik lah kira-kira storyboard itu ya, kalau kita buat gambarannya gitu. Storyboard tuh mirip kayak komik gitu ya.
Nah, kemudian storyboard dalam berbagai media, nah, seperti film dan animasi. Ini merencanakan adegan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sudut pandang kamera, gerakan, karakter, secara presisi. Storyboardnya adalah bahasa universal di set film dan studio animasi. Kemudian ada video market dan iklan. Jadi memvisualisasikan alur cerita iklan atau konten promosi sebelum syuting ya. Untuk memastikan peran gerakan tersampaikan dengan tepat dan efisien. Nah, kemudian di sini ada video game ya. Nah, video game ini merancang alur permainan. Jadi kita perlu garis bawahi bahwa storyboard ini tidak hanya untuk film ya. Tidak hanya untuk film, tapi juga digunakan untuk pembuatan video game. Nah, dalam membuat video game itu kan kita ada seperti level-levelnya gitu ya. Nah, level-level itu kan dia memerlukan sebuah alur cerita juga di situ. Ketika kalian bermain game kan pasti ada level 1, ada level 2, level 3. Nah, itu kan setiap level ada ceritanya di situ. Nah, itu dalam membuat game juga kita memerlukan storyboard, rancangan. Apa sih yang ada di misi level 1, apa yang ada misi level 2, level 3 gitu ya. Itu storyboardnya perlu dibuat gitu. Nah, untuk tahap-tahap awal, mungkin storyboard yang kita buat tuh mungkin hanya storyboard yang sederhana untuk video game yang sederhana gitu ya. Storyboard untuk game yang sederhana. Kemudian kalau sudah game dengan level yang lebih tinggi di situ itu akan lebih banyak lagi storyboardnya. Seperti kalau kalian mungkin pernah bermain game GTA ya, mungkin saya rasa sudah paham ya game-game GTA gitu ya. Ada GTA San Andreas di zaman dulu ya, masih era-era tahun 2010 gitu ya. Itu kan GTA San Andreas di PS2 itu kan fenomenal. Itu kan ada alur ceritanya di situ. Nah, itu dibuat juga menggunakan storyboard dan alur ceritanya itu panjang sekali gitu ya. Di game GTA itu panjang sekali alur ceritanya gitu. Termasuk di game GTA 5 yang terbaru saat ini itu juga memiliki alur cerita yang panjang gitu karena dia sebetulnya ada misi-misinya di situ. Nah, itu dibuat menggunakan storyboard gitu ya. Jadi video-video game tersebut itu memang biaya produksinya sangat-sangat mahal sekali ya. Kalau nggak salah itu setara juga pembangunan gedung Burj Khalifah gitu ya. Ada beberapa gedung gitu perbandingannya gitu, saking mahalnya gitu ya. Kalau nggak salah sampai beberapa triliun gitu pembangunan game GTA itu ya, GTA 5 itu gitu ya. Jadi memang biaya pembuatan gamenya mahal, kemudian perancangan dari alur cerita gamenya juga itu panjang dan memerlukan waktu juga penyesuaian, dan itu sangat-sangat lama ya waktunya gitu. Jadi sangat-sangat besar biaya yang dikeluarkan untuk membangun game tersebut gitu. Termasuk seperti game-game RDR2 ya, mungkin kalian kalau ngerti gitu ya, game RDR2 itu alur ceritanya sangat-sangat realistis di situ ya, karena saya pernah juga coba juga gitu ya game-game yang berhubungan dengan yang saya jelaskan tadi GTA 5. Saya juga ada ya game itu, sebenarnya saya ada gitu ya. Saya mencoba melihat bagaimana sih alur ceritanya gitu ya dari game-game tersebut ya gitu. Nah, ini ya. Kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini ya gamenya seperti ini ya. Nih di RDR2 ini ya. Nah, ini Red Dead ini ya, RDR2, kemudian GTA 5 juga saya install gitu ya. Ini game ini berat sekali gitu ya, tapi dia memiliki alur cerita yang benar-benar sangat realistis gitu ya. Saya aja ketika melihat alur cerita dari game tersebut, memang ini seperti film gitu. Game ini seperti film gitu. Dia punya alur ceritanya gitu. Itu sangat-sangat realistis sekali. Memang ukuran gamenya memang sangat besar sekali, bisa sampai, kalau saya coba itu kemarin waktu itu saya coba download tuh hampir 50 giga ya gitu ya. Setelah diekstrak, diinstal gitu sekitar 100 giga gitu. Jadi sangat-sangat besar sekali game. Jadi kalau kalian mau coba, kalian harus butuh ruang memori yang besar gitu ya. Dan memang spesifikasi yang agak sedikit tinggi ya, karena memang berat gamenya gitu ya, untuk PC-nya gitu. Tapi alur ceritanya itu menarik gitu ya. Tapi kadang kita tidak mengikuti alur ceritanya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada presentasi dan konten interaktif. Nah, dalam membangun presentasi itu juga kita kadang memerlukan namanya storyboard gitu ya. Membangun presentasi
harus ada alur ceritanya, alur tahapan-tahapannya sebelum presentasi itu kan ada gitu ya. Seperti ketika kita membangun PPT ini gitu, itu kan memerlukan alur ya di situ. Alur slide 1 apa, slide 2 apa, slide 3 membahas tentang apa gitu ya. Jadi ada alur-alurnya. Nah, storyboard tuh kira-kira mirip seperti itu gitu. Jadi ada alur-alur tahapannya gitu ya. Nah, di sini ada langkah membuat storyboard ya. Jadi membantu membuat storyboard yang efektif ini tidak harus rumit ya. Jadi ikuti 4 langkah praktis berikut yang untuk mengubah ide Anda menjadi panduan visual yang kuat ya. Di sini ada buat shortlist ya di sini untuk merancang pemetaan pengambilan gambar secara menyeluruh, menentukan kameranya, sudut pengambilan kameranya, dan jenis shot yang dibutuhkan ya untuk setiap adegan. Nah, kemudian buat timeline cerita pada petakan alur cerita dari awal hingga akhir ya untuk memastikan setiap adegan tersusun secara logis dan memiliki transisi yang mulus antara satu scan dan scan berikutnya. Kemudian sketsa gambar ini gambarkan setiap adegan sesuai shot list dan timeline ya di sini. Tidak perlu sempurna, yang penting adalah komposisi dan posisi elemen visual tersampaikan dengan jelas gitu. Jadi kejelasan daripada apa yang kita sampaikan dalam membuat desain dari storyboard ini yang paling utama di situ ya. Kemudian tambahkan deskripsi. Jadi tulis detailnya, kemudian detail nih seperti narasinya gitu ya di bawahnya. Ini bagian adegan apa di situ gitu. Itu dijelaskan di setiap panel itu gitu ya. Jadi karakter itu seperti dia itu saling terhubung gitu antara panel 1 dengan panel 2 gitu. Itu seperti komik kemarin, seperti komik gitu ya. Jadi dari lembar 1 ke lembar yang selanjutnya kan tuh ada hubungannya gitu ya, ada keterkaitannya di situ gitu ya. Jadi itu yang paling penting yang perlu digaris bawahi gitu ya dalam membangun storyboard tadi gitu. Nah, kemudian storyboard ini adalah kunci produksi kreatif gitu ya. Nah, jadi perancangan awal ini memang storyboard ini terlihat simple, tapi kalau kita tidak memiliki storyboard ini mungkin film atau animasi yang kita bangun itu akan kesulitan gitu. Sama sebetulnya seperti ketika kita mendesain logo gitu ya. Mendesain logo, mendesain gambar itu kita perlu sebenarnya rancangan awal. Rancangan awal seperti misalkan kalau kita membangun sebuah logo perusahaan gitu ya, kita kan pasti membutuhkan ini perusahaannya bergerak di bidang apa gitu. Kemudian konsep dasar dari perusahaan ini seperti apa gitu yang ingin ditunjukkan gitu ya. Itu nanti dari semua itu nanti kemudian divisualisasikan dalam bentuk logo perusahaan tadi di situ ya. Jadi untuk membangun sebuah logo juga itu memerlukan rancangan gitu, rancangan awal. Tapi mungkin rancangannya itu tidak serumit ketika kita membuat animasi film tadi gitu ya. Karena memang kan dia tidak terlalu panjang alurnya gitu. Kalau kita membuat animasi tentu alurnya itu akan panjang dan tentu akan lebih rumit di situ gitu. Makanya dalam pembuatan film itu kita membutuhkan sebuah tim ya, tim yang memang saling bekerja sama di situ. Ada yang merancang storyboard, ada yang merancang desain dari animasinya gitu ya. Nah, jadi ada yang merancang suaranya gitu. Jadi kan dalam film-film itu kan sebenarnya suaranya kan bukan suara orang itu juga gitu ya. Jadi kita mengambil suara orang lain gitu ya. Makanya kalau kita lihat di film-film kartun itu setiap negara walaupun ceritanya sama gitu, tapi kan yang sebagai pengisi suaranya juga berbeda orang gitu. Berbeda orang di situ. Jadi kalau kita nonton film SpongeBob di Indonesia dengan film SpongeBob di luar negeri gitu ya, di Malaysia gitu ya, beda gitu, suaranya itu beda gitu. Ya mungkin mendekati mirip-mirip ya, dibuat yang dicari yang suaranya mirip-mirip, cuman kan bahasa yang digunakan berbeda gitu. Nah, jadi storyboard tuh seperti itu ya. Tapi narasi atau kalimat yang diucapkan itu ya sama gitu, kurang lebih sama gitu. Kalaupun ada perbedaan tuh mungkin perbedaan sedikit gitu ya, tapi rata-rata sama gitu, karena memang mereka harus mengikuti kalimat yang memang dari awal itu sudah dibuat gitu ya oleh si pembuat
animasi tersebut gitu ya. Hanya mungkin suaranya aja yang beda menyesuaikan kondisi bahasa di negara tersebut gitu. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya storyboard ini. Jadi storyboard itu sebenarnya rancangan ya, seperti kita membuat komik tersebut. Jadi itu tahap awalnya gitu dalam kita membangun sebuah animasi, baik itu animasi yang saya jelaskan tadi, kemudian film kartun, kemudian desain merancang alur cerita pada video game tadi gitu ya. Nah itu memerlukan storyboard tadi gitu. Jadi ini perancangan awal, walaupun kesannya terlihat sederhana, tapi ini sering digunakan gitu ya, masih sering digunakan, bahkan memang wajib digunakan gitu, karena kita mau merancang suatu animasi cerita, alur cerita tanpa storyboard itu akan sulit di situ gitu ya. Nah mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan coba praktek mungkin membuat storyboard sederhana di situ. Nanti ini mungkin menjadi salah satu tugas mungkin ya, tugas pertama, dan juga nanti kita akan masuk uji coba ya untuk membuat sebuah animasi atau desain di situ. Mungkin nanti kita coba setelah UTS gitu ya. Jadi untuk sebelum UTS ini kita berhubungan dengan teoritis dulu terkait desain grafis dan animasi ini gitu, sebelum kita masuk ke uji cobanya nanti setelah UTS gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.